Pertama yang terhormat pimpinan dari apa Pak Persekutuan atau apa ini? Sinode Gereja Kristen Sumba yang hari ini bernarawo, yang kami hormati Bapak Ibu rombongan dari Sinode Gereja Kristen Sumba yang berkesempatan rawuh di kantor Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Yang kami hormati juga Bapak Ibu para pendeta, Bapak Romo Bapak Romo yang juga berkenan rawuh di tempat ini, pengurus BKGS tim kerja juga yang kami kasihi. Izinkan saya menyapa shalom. Ulangi nggih, shalom. Berkah dalem. Pak, ini ciri khas ini Pak, ada shalom, ada berkah dalem Pak. Ya baik, untuk pertama kali tentu kami menyampaikan terima kasih untuk kerawuan kehadiran Bapak-bapak dan Ibu rombongan dari Sinode Gereja Kristen Sumba yang hari ini berkesempatan untuk berbagi berkat buat kita semua. Betul Pak? Oh betul ya, berbagi berkat buat kita semua. Nah sebelum beliau memberikan berkat buat kita, tentu kami sebagai pengurus Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga hendak memberikan satu pematik diskusi pada siang hari ini. Berharap diskusi ini menginspirasi bagi keluarga besar Gereja Kristen Sumba untuk selanjutnya memberikan masukan, saran, kemudian arahan atau apa supaya keberadaan gereja-gereja di Salatiga menjadi lebih baik. Begitu Pak ya. Perlu kami sampaikan secara sekilas Bapak bahwa di Salatiga itu ada namanya Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Keunikannya BKGS itu ada dua kelompok gereja besar Pak, Kristen dan Katolik, itu satu kesatuan. Kalau tidak ada Katolik bukan BKGS, kalau tidak ada Kristen juga bukan BKGS. Jadi itu sudah menyatu. Maka izinkan saya akan menyampaikan sekilas tentang seperti apa BKGS dan seperti apa karya-karya yang selama ini sudah kami lakukan. Tentu karya-karya ini diharapkan menjadikan media bapak-bapak dari sinode untuk memberikan masukan, saran, pendapat, arahan supaya kami bisa melakukan lebih baik lagi. Saya awali dengan pengertian BKGS, kira-kira perkumpulan dari gereja-gereja yang tergabung dalam PGI, ada KWI, PGLII, ada PGPI, GGPI, dan DPI yang berada di Kota Salatiga. Dari perkumpulan itu tentu kami punya visi misi Pak, dan pasti visi misi itu sesuatu yang memang kami gumuli untuk kami kerjakan dan berharap kami hidupi. Tentu tidak perlu kami sampaikan ya karena ini cukup detail ya. Nah karena waktunya cukup pendek, sejarah singkatnya perlu kami sampaikan seperti ini Bapak-bapak dan Ibu. Waktu itu satu versi yang kami baca dari buku sejarah BKGS pada tahun 60-an sekitar jam 17, waktu itu ada pemuda dari GKI namanya Sugyokpo. Waktu itu menemui Romo dari gereja Paulus Niki. Waktu itu romonya adalah Romo Ignatius Handoyo Saputro. Nah pemuda itu matur kepada Romo kira-kira begini, Romo bagaimana kalau kita bikin acara bersama begitu. Itu tahun 60-an. Nah ternyata Romo menyebut gembira. Dan waktu itu Romo setuju, kemudian menunjuk yang namanya Mas Widodo. Waktu itu Mas Widodo, tapi sekarang sudah sangat sepuh ya keberadaan beliau. Singkat cerita, direstuilah satu kepanitiaan kecil untuk menyelenggarakan namanya Natal bersama. Waktu itu ketuanya Sugyokpo dari GKI dan sekretarisnya Mas Widodo dari Gereja Katolik. Dari situ maka kebersamaan berlanjut sampai hari ini. Itulah yang dimaksud dengan BKGS ya. Waktu itu memang kalau lihat ceritanya itu Mas Sugyokpo tidak hadir dengan sendiri, tapi ada beberapa teman dari gereja Kristen. Tadi dari beberapa gereja Kristen Mas menemui Romo dari gereja Santo Paulus Niki. Seperti itu Bapak-bapak dan Ibu, tentu kami juga punya core value melayani, tapi mohon maaf tidak perlu kami sampaikan detail karena supaya nanti dari Gereja Kristen Sumba justru memberikan bahan lebih banyak untuk kita. Nah saya akan menyuplaikan beberapa aktivitas di BKGS.
setidaknya Bapak-bapak dan Ibu, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kami kami lakukan setiap hari. Yang pertama tentu di bidang spiritual, karena memang BKGS itu adalah lembaga organisasi sosial kerohanian ya, spiritual dan ada juga sosialnya. Maka di situ ada namanya bidang spiritual, ada juga bidang pemberdayaan ekonomi, ada bidang sosial kemasyarakatan, ada bidang politik dan hukum, ada bagaimana kami merawat Kota Salatiga sebagai kota tertoleran, dan sampai hari ini kita selalu menduduki peringkat 1, 2, 3, dan posisi terakhir Salatiga masuk di posisi pertama kota tertoleran se-Indonesia. Walaupun tentu kami sedih ya, kenapa kok Salatiga jadi juara 1? Sedih saya. Seharusnya semua kota juara 1 tertoleran. Jadi jangan hanya Salatiga, tapi semua kota harus tertoleran, gitu ya. Karena kenyataannya di kota-kota lain masih ada tindakan intoleran, gitu ya. Maka itu menjadi pergumulan kita. Maka kami sebagai umat Kristiani Salatiga tentu berupaya keras, turut mengambil bagian dalam membangun kota sebagai kota tertoleran. Yang berikut, kami tentu juga pengen mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Itu cita-cita pemerintah kami, maka kami sebagai anggota dari warga kota turut mewujudkan, mengambil bagian. Peduli pewartaan sudah pasti karena itu memang perintah Tuhan, kita ada untuk mewartakan kabar baik. Peduli pendidikan, berjejaring, seni budaya, berkarya, dan bersuara, itu yang kami lakukan dalam keseharian. Nah nanti kalau ada kurang-kurang mohon dibantu dari Sinode Gereja Kristen Sumba bisa memberikan masukan. Harusnya gereja itu lakukan seperti ini. Nah tentu kami senang. Nah mari kita lihat sekilas beberapa gerakan yang kami lakukan. Misalnya ketika kami bicara tentang pengembangan spiritual, itu sudah menjadi tradisi setiap tahun sekali kami buat acara Natal bersama, Paskah bersama di lapangan terbuka. Itu ikon kita dan itu menjadi salah satu wisata religi. Puji Tuhan, gereja-gereja kompak gabung di satu lapangan terbuka mengadakan ibadah Natal dan Paskah bersama. Di samping itu sudah sepanjang 15 tahun kami punya program unggulan juga namanya Pekan Doa Sedunia. Nah ini uniknya di Salatiga. Kalau mau jujur sebenarnya Pekan Doa Sedunia itu ide dasarnya dari gereja Katolik. Tapi ternyata karena BKG itu ada Kristen Katolik, kami tidak memandang itu. Akhirnya acara itu diadopsi menjadi acara bersama Gereja Kristen dan Katolik dalam wadah BKG. Itu setiap tahun kami lakukan. Kami juga ada namanya kegiatan KKR, kemudian kegiatan pembinaan remaja dan seterusnya, ada konser doa dan seterusnya, karena memang di Salatiga ada berbagai gereja yang bisa jadi disebut ada perbedaan. Maka kami mencoba mengakomodir dari berbagai perbedaan yang ada itu dengan media-media yang kami selenggarakan. Itu bidang spiritual. Kami juga punya namanya bidang pemberdayaan ekonomi. Nah di situ kami mengadakan misalnya pelatihan-pelatihan digital marketing, pelatihan kewirausahaan, sampai kepada kerjasama dengan lembaga membangun UMKM, sampai kepada bagaimana masyarakat umat Kristiani dan masyarakat umum bisa membangun sebuah usaha. Itu yang kami lakukan. Kemudian bidang sosial kemasyarakatan seperti saat ini kami sudah mulai yang namanya dropping air. Nah ketika ada masyarakat berkekurangan misalnya, tentu kami tidak serta-merta demo itu pemerintah kita tidak adil, tidak ya. Tapi demo kami adalah demo elegan dengan cara beraksi, misalnya dropping air. Ketika ada bencana kami lakukan, ketika ada kemarin COVID kita bangun yang namanya lumbung BKGS. Ketika ada masyarakat berkekurangan, dalam tanda petik masih membutuhkan, maka kami berupaya memberikan support agar mereka memiliki kehidupan yang layak. Itu bidang kemasyarakatan. Kemudian bidang pendidikan politik dan hukum, tentu kami juga ingin berperan, misalnya ketika ada masa-masa pemilu, bagaimana kami punya peran memberikan suara kenabian kepada calon-calon pemimpin kota, supaya ketika mereka jadi pemimpin kota juga memperhatikan ini loh suara-suara kenabian.
yang disampaikan oleh umat Kristiani dalam wadah BKGS. Pendidikan kepada warga gereja, kepada pimpinan gereja kami lakukan dalam rangka supaya gereja, warga gereja, pimpinan gereja paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di bidang merawat kota Salatiga sebagai kota tertoleran, maka ketika hari-hari besar di agama saudara kita berperan. Sebaliknya ketika kita punya acara, maka saudara-saudara di tempat kita, saudara-saudara yang agama lain juga mendukung. Itu sebagai wujud kerjasama. Nah, pada saat-saat momentum hari-hari besar, maka kami tidak melupakan untuk melakukan kunjungan silaturahmi dan seterusnya. Kemudian di bidang mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas, kami juga mengisi kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa memberikan kesadaran kepada keluarga Kristiani Salatiga bagaimana mewujudkan keluarga sejahtera, misalnya dengan cara kampanye anti stunting misalnya, dengan cara bagaimana mendidik anak dan seterusnya. Itu merupakan satu program yang kami bisa berkontribusi mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas. Lalu di bidang pewartaan, tadi sudah saya singgung, memang ini adalah satu tugas penting bagi umat Kristiani untuk memberitakan Injil, karena itu memang perintah Tuhan. Maka kami menggandeng 3 radio di Salatiga, itu kerjasama di setiap minggu kami mengadakan siaran, dan itu dikelola oleh BKGS kerjasama dengan radio-radio itu, dan tentu acara-acara pelatihan, penginjilan dan seterusnya itu kami lakukan. Kemudian di bidang pendidikan, ini yang salah satu program unggulan di BKGS. Tahun 2019 ketika ada kekosongan guru di SD, lagi-lagi kami tidak demo. Pemerintah kita tidak adil, bagaimana anak-anak Kristiani tidak dilayani. Tapi tidak begitu, kami lalu mohon gereja-gereja sowan ke Romo, ini ada umat panjenengan nggak terlayani, gimana Romo, nyuwun tulung nggih. Akhirnya Romo mengirimkan relawan, Pak Pendeta, ini ada anak Kristen nggak terlayani, gimana Pak Pendeta. Akhirnya Pak Pendeta kirim relawan. Tapi apakah cukup kirim? Ternyata tidak. Romo, Pak Pendeta butuh uang loh. Sudah tak kasih uang, akhirnya nyamoni gitu. Akhirnya Bapak Ibu selama hampir 7 tahun kami punya guru relawan yang dikoordinir oleh BKGS. Sekarang kita punya 24, melayani 31 sekolah dengan menjangkau 276 anak. Dan puji Tuhan ternyata itu juga berkat bagi para relawan, karena memang pada akhirnya dengan program itu dibukakan pintu, relawan bisa naik pangkat menjadi GTT, naik pangkat menjadi ASN. Itu sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan, tapi itu yang terjadi. Sampai hari ini kami menelurkan 6 ASN dalam jalur P3K dan 1 GTT. Dan itu pintu dibuka melalui BKGS. Makanya Bapak Ibu di tahun 2024 yang lalu, pada saat HUT Kota Salatiga, BKGS melalui saya mendapatkan anugerah dari DPRD Kota Salatiga berupa DPRD Award, artinya penghargaan karena BKGS dianggap punya peran penting dalam memajukan pendidikan di Kota Salatiga. Kemudian di berjejaring, tentu kami percaya pekerjaan ini tidak bisa sendiri, kami butuh jejaring dengan pihak-pihak lain. Puji Tuhan hari ini ada satu lagi tambahan jejaring kita dengan gereja Kristen Sumba. Nanti setelah ini pasti BKGS makin maju, amin. BKGS makin maju, amin. Nah, karena kita punya teman banyak ya, kurang-kurang tinggal minta, Pak kurang uang minta gitu ya, Pak kurang ilmu minta gitu ya, Pak kurang doa minta, itu gampang ya. Tinggal nanti saya kontak dengan bapak-bapak dari gereja Kristen Sumba, Pak tolong didoakan, Pak tolong dikasih uang, Pak tolong dikasih ilmu. Nah, itu dengan mudah ya. Ini jejaring yang kita bangun. Kami punya jejaring dengan Viskom, dengan UKSW, dengan teologi dan seterusnya, dengan RSPAW. Di RSPAW kita disebut sebagai
layanan kerohanian ya, kemudian di radio, di DP3A PPKB, di CBN, Yayasan Karsa dan seterusnya. Nah itu contoh-contoh bahwa kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Dengan berjejaring maka layanan kami menjadi kuat. Ada lagi ya, ini kemudian membangun olah vokal ya. Kami juga peduli dengan budaya, makanya ada paduan suara, ada keroncong. Lalu kita ciptakan Mars BKG dan seterusnya. Itu salah satu wujud bahwa BKG juga peduli dengan budaya, seni dan budaya. Kemudian kami juga ingin berkarya, tidak lalu ketika bicara gereja ya sudah urusan khotbah, tidak. Tapi kami juga mencoba menelurkan hal-hal yang bersifat ilmiah. Hanya kami ciptakan beberapa buku yang berharap itu menjadi sisi lain, ada semangat dari teman-teman BKG untuk berkarya dari sisi ilmu pengetahuan, karena ketika susun buku itu dibutuhkan keahlian khusus. Dalam kasus-kasus tertentu kami dituntut untuk mengambil sikap, menyatakan sikap, mengemukakan pendapat di muka publik sebagai sebuah wujud bahwa kita juga punya kepedulian terhadap situasi yang berkembang. Kemudian pembinaan anak, saya kira ini juga di mana-mana kami juga punya kegiatan yang bergerak di bidang pembinaan anak. Hal-hal yang sulit kami juga sering mengalami, maka kami juga tidak tinggal diam. Ketika ada konflik-konflik gereja dengan masyarakat, ketika ada gereja mengalami kesulitan di pembangunan rumah ibadah, walaupun itu tidak mudah, kami mencoba berkontribusi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pemicu sharing kita pada siang hari ini. Karena ide pertemuan ini dari Gereja Kristen Sumba, maka justru kami ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga ilmu yang kami dapat, pengalaman dan seterusnya menjadikan BKG nanti menjadi lebih maju. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekalian terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak Ibu dari Gereja Kristen Sumba, kita semua, Bapak Ibu pengurus BKGS kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang berkenan, termasuk dalam penyambutan kami sangat kurang berkenan. Tadi cukup gedandapan di awal-awal, dilalar laptop saja problem dan seterusnya, persiapannya sangat kurang bagus. Mohon maaf dan mohon maaf. Akhirnya waktu saya kembalikan kepada pembicara atau langsung monggo Bu Gusti Berkait. Terima kasih Ibu, selamat siang dan salam. Bapak, Ibu Pendeta, Romo yang ada dalam ruangan ini dan seluruh pengurus BKGS. Bapak Ibu, awal cerita dengan Pak Pur ya. Kami cerita kepada Ibu Rodiana bahwa kami mau ke Salatiga, ke Bina Kasih. Selanjutnya Ibu Rodiana katakan apakah tidak sekalian ke BKGS ya. Dulu BKGS ini yang kami tangkap ketika kami ada di Salatiga yang menyelenggarakan Natal bersama ya Pak ya, di lapangan Pancasila. Ya itu saja yang kami ikuti. Ternyata tadi saya tanya sama Bapak Sekum BKGS, katanya sudah 50 tahun BKGS ini. Tepuk tangan dulu Bapak-Bapak. Artinya ada ruang perjumpaan antara semua gereja, baik itu karismatik, Katolik maupun gereja-gereja yang ada di sini seperti yang kami tahu GKI, GKJ, GPIB, GKJTU, dan GKMI, GITJ juga mungkin ada di sini, dan 96 gabungan gereja-gereja yang ada di BKGS. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pur dan seluruh pengurus yang sudah menerima kami. Hari ini kami bersama dengan Bapak Sekum kami dari Sinode Gereja Kristen Sumba, Bapak Pendeta Yakob Billy, dan saya sebagai Ketua 2 dalam pelayanan di BPNS.
Bapak Ibu kami yang hadir di Salatiga ini sebenarnya para pendeta 152 orang. Menyeberang lautan, menyeberangi udara gitu ya. Puji Tuhan sampai dengan selamat di sini. Semoga kita saling menghangatkan, meneguhkan dan menguatkan dalam pelayanan kita. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Sekum GKS menyampaikan hal-hal, kami juga akan memberikan pengantar bahwa di Sumba Timur, Pulau Sumba terdiri dari 4 kabupaten: Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Dan Sinode Gereja Kristen Sumba melayani di 4 kabupaten ini. Di Sumba Timur, kami punya yang namanya KPK. KPK itu Komunitas Pelita Kasih. Komunitas Pelita Kasih ini diinisiasi oleh Wahana Visi Indonesia untuk menyatukan seluruh gereja-gereja interdenominasi yang ada di Sumba Timur. Baru di Sumba Timur saja, belum di 3 kabupaten lain. Dalam perjalanan KPK ini waktu itu kami benar-benar berjuang untuk kampanye anti kekerasan terhadap anak dan perempuan serta parenting. Nah, KPK ini yang masih terus berjalan walaupun pasca COVID agak melemah Bapak. Ya, pasca COVID agak melemah seluruh pelayanan yang dilakukan oleh KPK, tapi baru sebatas melakukan kegiatan bersama anti kekerasan, kampanye anti kekerasan dan juga parenting saja, serta kegiatan Natal bersama dan Paskah bersama. Jujur saja baru itu yang kami lakukan. Tetapi hari ini kami mendengarkan hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu nanti Bapak Sekum juga akan menyampaikan harapan-harapan kita semua. Nah, bahwa apakah ada kemungkinan kita juga di Sumba ini melakukan kerjasama? Ataukah kita mau jalan-jalan sendiri? Ataukah memang mereka itu menjadi kompetitor gitu ya, pesaing buat kita? Nah, ini yang perlu kita dari gereja kita Sumba mau untuk belajar bersama-sama. Kepada Bapak Sekum GKS saya silahkan. Bapak Ibu semua yang saya kasih shalom. Bapak Ketua Umum PKGS yang saya kasihi, para pastor dan pendeta yang hadir, dan Ibu Bapak sekalian, sekali lagi shalom. Berkat dalam. Akhirnya tiba juga di Salatiga. Akhirnya mendarat juga di kantor Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Salatiga. Atas nama Badan Pelaksana Majelis Sinode Gereja Kristen Sumba, kami sangat berterima kasih untuk sambutan hangat yang kami terima. Ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan profil dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja yang ada di Kota Salatiga. Dan GKS itu hanya ada di Pulau Sumba, melayani di satu pulau 4 kabupaten: Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Di 2 ujung kota ini, pulau ini ada airport, ada juga pelabuhan. Pelabuhan dan airport itu hanya ada di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Jadi kota pulau ini dikawal 2 tempat untuk menjangkau pulau ini, dari sisi darat, juga laut dan udara. Di Sumba, dalam gereja Kristen Sumba ada 281 jemaat pusat kebaktiannya, belum terhitung cabang, pos, dan rantingnya. Dan ada 52 klasis. Nanti akan ada pemekaran lagi bisa tembus 57 klasis. Di dalam
Di dalam 281 jemaat dan 57 klasis yang akan datang ini dilayani oleh 359 pendeta. 359 pendeta ini menyebar, termasuk di dalamnya ada yang dosen, termasuk mereka yang melayani di 2 rumah sakit milik Sinode dan juga ada di perguruan-perguruan tinggi Kristen di beberapa kota di Indonesia. Dan GKS juga memiliki 2 rumah sakit Kristen yang ada di Wekabubak dan ada di Wengapung, memiliki 1 sekolah tinggi teologi STT GKS Dilewa, memiliki 163 sekolah Kristen mulai dari PAUD sampai SMA dan 1 perguruan tinggi tadi. Dan GKS ikut mendirikan dan mendukung beberapa perguruan tinggi Kristen, antara lain Universitas Kristen Satya Wacana di sini, UKDW, UKAW atau Wacana Kupang, ST Intim, apa lagi? Saya lupa. Ya? ST pasti, ST Jakarta, STFT Jakarta. Sekarang bukan ST lagi, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Nah, ibu bapak semua yang saya kasihi, kami sudah mendengar banyak tentang Badan Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia dengan seluruh sepak terjangnya, mulai dari sejarahnya. Sejarahnya sederhana sekali, bahwa membuat Natal bersama, sampai bertumbuh menjadi memiliki unit-unit usaha, yayasan. Yang menarik ialah bahwa ada wadah yang menghimpunkan para pelayan dengan predikat apapun. Ada yang predikat pastor, di dalamnya romo dan pater. Saya ini 2 bulan hidup membiara di STFK Ledero dalam rangka pertukaran mahasiswa antara Sekolah Fakultas Teologi Kupang dengan STFK Ledero. Jadi saya alumni dari Ledero Literatiret, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledero. 2 bulan hidup membiara. Jadi sapaan-sapaan di Katolik itu kadang-kadang dobel-dobel. Bapak Romo katanya. Romo itu bahasa Jawa, artinya Bapak. Bapak itu bahasa Indonesia, artinya Bapak. Jadi saya belajar selama 2 bulan hidup di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik di Ledero Flores. Bergabung mereka yang berpredikat beda, sapaannya beda, tapi kerjanya sama. Gitu. Itu menarik di sini. Di Sumba ada namanya FKUB, itu di bawah pemerintah, ya, di bawah pemerintah. Terus ada Forum Kerukunan Umat Beragama tadi FKUB, juga ada Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Intern FKIK, itu ada, semuanya ada di bawah pemerintah, artinya diinisiasi oleh pemerintah. Tetapi belum kita memiliki satu badan kerjasama yang melembaga seperti Badan Kerjasama Gereja di Salatiga, belum. Justru itulah kita datang di sini bukan untuk memberi pelajaran, tidak, malah belajar bagaimana juga memulai hal baik yang telah dikaryakan di tengah-tengah kota Salatiga ini. Maka bagi saya benar sudah kota Salatiga disematkan satu predikat kota tertoleransi di Indonesia. Sudah ada benih-benihnya. Apa tadi, KPK itu benih yang baik yang sudah ada di Sumba, yang sepulang dari Salatiga baik untuk kita kembangkan lagi. Dan kami berharap dengan momen ini
Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Salatiga mendampingi kami, menolong kami, membantu kami untuk memiliki juga wadah yang baik yang sama ini di kota di Pulau Sumba. Rata-rata jemaat di Sumba itu ada di pedesaan, dan karena itu jemaat-jemaat di Sumba sangat membutuhkan konektivitas dan jejaring kolaborasi yang kiranya dimotori oleh PKGS buat jemaat-jemaat di Sumba. Pergumulan di Sumba tentang kemiskinan. Kalau ngomong tentang kemiskinan, kami membutuhkan sumur bor. Kami membutuhkan pendampingan bagaimana beternak yang baik, bagaimana pemberdayaan ekonomi, bagaimana merapikan rumah-rumah Tuhan, dan bagaimana seorang pendeta bisa nyaman di rumah pelayan. Bagian-bagian itu yang ingin dikoneksikan, yang ingin dikolaborasikan dengan teman-teman pastor dan dengan teman-teman pendeta yang ada di kota Salatiga. Kemarin kami mendengarkan kesaksian dari Ketua DPRD Kota Salatiga. Saya sendiri mencatat banyak hal baik yang beliau rintis dan dijaga serta dirawat bersama oleh warga di Salatiga. Pagi ini kita ada di sini. Kita secara ringkas sekali, gambaran umum sekali yang disampaikan tadi tentang karya-karya baik yang dalam kebersamaan dapat dibuat. Praktek berokumene di Sumba sudah sangat baik prakteknya. Melembaganya ini belum. Prakteknya sudah, bahwa pastor paroki dengan pendeta jemaat mereka bisa ada di satu ibadah, bisa berbagi peran. Ketua Sinode, Sekung, Bapak Uskup dan Fikjen, Vikaris Jenderalnya itu selalu berkolaborasi. Tetapi melembaga seperti atau seumpama PKGS belum. Maka kami mencatat hari ini lembaga seperti ini, apa sama namanya atau beda nama tapi peran yang sama, ini sesuatu yang harus kita wujudkan di tanah Sumba. Dan benihnya sudah ada, sekali lagi benihnya sudah ada, dan karena itu saya sangat berharap kita dapat melakukannya di Sumba. Ibu Bapak semua yang saya kasihi, saya ingin waktu yang ada ini lebih banyak dipakai untuk sharing. Saya hanya pengantar memberi profil dari Sinodem, tetapi hasil akhirnya ingin sekali teman-teman dari Badan Kerjasama Salatiga bisa berkunjung ke Pulau Sumba. Selamat datang di GKS. Selamat datang di Pulau Sumba. Datanglah dengan kabar baik dalam wujud pemberdayaan ekonomi kah, pelatihan kah, diakonia kah, macam-macam. Kita akan follow up dalam kontak dengan kami Badan Pelaksana Majelis Sinode. Bapak Ibu Pendeta GKS yang hadir, katakanlah sesuatu dalam sharing hari ini. Jangan saya mendominasi, tapi ini kesempatan baik untuk bebas berpendapat. Dan demikian dari saya, Bapak Pendeta Apri sebagai Ketua 1 yang memoderatori, Ketua 2 dan Ketua Umum GKBS, dan Pak Sekum, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan shalom. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Berkat dalam mengucap syukur untuk hari ini kita boleh bertemu kembali ya dalam suasana yang sungguh luar biasa. Sebelum memulai kita acara sharing dan caring atau sharing siang hari ini, saya perkenalkan, saya Pendeta Tony Baskoro selaku Sekretaris Umum Badan Kerjasama Gereja Salatiga yang akan memandu di siang hari ini. Supaya tidak tegang, saya mau mulai dulu dengan pantun, boleh ya? Belum. Iya. Rombongan rekreasi jalan-jalan sampai petang. Jangan lupa minumnya es boba. PKGS yang hari ini mengucapkan selamat datang untuk rombongan dari Gereja Kristen Sumba. Terima kasih, saya akan memulai
caring and sharing siang hari ini. Untuk termin pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami berikan kesempatan dulu untuk dari rombongan dari gereja Sinode Gereja Kristen Sumba untuk mungkin bertanya atau sharing. Untuk termin pertama ini mungkin 3 pertanyaan dulu. Nah, monggo siapa Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Ya, ini tadi dari Bapak Ketua 2 menyampaikan 40 menit ya Pak waktunya. Masih kuat ya Bapak Ibu ya? Iya, ini karena sudah mendekati pasal 12 soalnya. Ya, oke. Ya, terima kasih. 1 di depan, 1 di belakang, ada lagi? Oh iya, ada 3. Iya, monggo bisa menyampaikan dari Ibu dulu yang di depan. Perkenalkan namanya, dari jam mana, terus apa yang bisa disampaikan. Nanti kedua dari Bapak yang di belakang kaos putih, yang ketiga Ibu. Silakan, monggo. Terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi saya. Yang saya hormati Bapak Pur sebagai Seku BKGS dan bersama dengan seluruh jajarannya, Bapak Romo, Bapak Ibu Pendeta yang notabene yang saya kasihi. Bersyukur bisa ada di tempat ini, menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tentang kegiatan, tentang visi misi dari BKGS ini sangat menarik dan sangat memberi motivasi. Kami mau sampaikan begini Bapak Mama. Di Sumba memang kegiatan oikumene itu sudah nampak. Tetapi akhir-akhir ini kehidupan beragama di NTT secara umum sedang terancam, sedang tidak baik-baik saja. Dan dampaknya sudah mulai masuk di Pulau Sumba. Minta maaf, izin Bapak Romo. Melalui media sosial dan video-video yang disampaikan oleh seorang Romo, maaf sekali lagi, Romo Patris, saat ini sedang membuat keadaan oikumene di Sumba sedang terganggu. Hemat kami, jika saja ada badan BKGS seperti ini, saya pikir bisa menetralisir atau mungkin bisa menekan oknum-oknum yang berusaha untuk menghancurkan atau menjadi intoleran di Pulau Sumba. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kami secara khusus dari Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Sumba, tidak hanya sekedar kita hadir di sini, tetapi harapan kami, doa kami ke depan, Gereja Kristen Sumba juga akan memiliki badan seperti ini yang bisa mewadahi, yang bisa menyatukan semua gereja-gereja di Pulau Sumba, sehingga tidak hanya sebatas kegiatan di gereja atau gereja tetangga, tetapi bisa lingkup GKS. Itu harapan kami dan terima kasih bisa hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Lupa memperkenalkan diri Bapak. Saya replay ke depan. Nama saya Catherine Boku, seseorang pendeta melayani di pedesaan dari Sumba. Terima kasih dan saya kembali. Iya, terima kasih. Iya. Ya, nama saya Pendeta Salmon dari Jemaat Anamanu, Sumba Tengah, Anakalam. Saya pernah ingat, saya masih SMA, Gus Dur itu punya satu kerinduan menyatukan gereja-gereja yang ada itu dengan nama gereja yang esa. Ya.
tapi pada akhirnya tidak terjadi itu. Nah, yang saya mau tanyakan dan saya tujukan khusus kepada Bapak sebagai pendiri PKGS ini, sepertinya apa yang dibangun ini menjadi kerinduan kita bersama mungkin di Pulau Sumba. Tapi yang menjadi persoalan Bapak yang ingin saya dapati dari Bapak ini, bagaimana menyatukan ini berbagai, ya ada 100 lebih tadi ya denominasi yang ada, dan bagaimana disatukan. Kalau kami di Sumba ini mungkin belum sampai 20, mungkin belum sampai 20 ya, tapi bagaimana cara kerjanya ini sehingga bisa menyatukan yang berbeda-beda ini. Saya kembalikan, terima kasih. Ya. Kesempatan diberikan. Selamat siang. Saya PJ, pendeta di kampus Universitas Sumba. Hal pertama yang saya sampaikan, kehadiran Badan Kerjasama Gereja Salatiga ini, saya pikir satu upaya preventif dalam menghadapi gerakan-gerakan intoleran yang terjadi di negara kita. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini lagi maraknya begitu. Nah, apa upaya dari Bapak Ibu yang tergabung dalam lembaga ini untuk bisa juga membagikan energi ini di negeri ini, begitu, sehingga BKS ini tidak hanya ada di Salatiga. Nah, kira-kira apa upaya dari Bapak Ibu untuk bisa mendorong di berbagai tempat, paling tidak ada lembaga ini. Dan saya melihat keberadaan lembaga ini sangat penting di tengah-tengah kehidupan bangsa kita dengan gerakan intoleran yang sangat kuat sekali. Nah, secara khusus kami di NTT ya untuk beberapa tahun terakhir memang cukup bagus, tetapi untuk ya beberapa bulan terakhir ini seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Katrin, kami berada dalam posisi itu. Nah, itu berarti bahwa peranan para pemimpin agama juga menjadi penting begitu. Karena ketika misalnya pemimpin agama yang membangun suatu suatu kondisi untuk terjadinya gerakan intoleran, nah itu akan berbahaya, ya. Karena apa yang disampaikan oleh pemimpin agama itu akan didengar oleh umat. Nah, kami berharap PKGS ini juga menolong negeri ini, ya, untuk paling tidak ada suatu kondisi di mana saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi oleh PKGS selama ini? Tadi saya melihat ada banyak program-program yang dilaksanakan, tapi apakah ada tantangan dan tantangannya seperti apa? Hal itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Mas Moderator, terima kasih. Untuk apa yang diberikan Ibu Catherine dan Bapak Samuel saya kira hampir sama ya. Nanti mungkin ulasannya hampir sama. Hanya untuk Ibu yang terakhir itu mungkin agak beda nanti cara saya menjawab. Bu Catherine, Bapak Samuel, Bapak Ibu saudara sekalian, nah memang di BKG itu juga tidak mudah untuk membangun kelembagaan seperti ini. Tetapi setidaknya kami punya semangat ya. Semangat yang kami bangun misalnya kami tuangkan dalam bentuk core value. Kalau Bapak Ibu lihat tayangan core value, kami melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Itu penting ya. Tulus ikhlas tanpa pamrih, kami berbegaga tidak cari uang, tidak cari jabatan, tidak cari nama, tidak cari apapun. Tapi kami bekerja untuk kemuliaan Tuhan dan melayani. Nah, dari nilai-nilai yang kami bangun dalam bentuk core value itu, maka ini adalah prinsip yang selama ini kami hidupi. Yang pertama, kami mengembangkan yang namanya prinsip kepemimpinan hamba, servant leadership, ajaran dari Greenleaf ya. Jadi kami para pengurus, kalau tidak boleh disebut pemimpin, itu sesungguhnya adalah hamba. Hamba yang harus bahasanya Jawa itu glosor-glosor ya, glosor-glosor kepada siapapun.
dosen-dosen kepada Pak Pendeta, dosen-dosen kepada Romo, dosen-dosen kepada siapapun dalam rangka membangun kebersamaan. Justru dengan sikap dosen-dosen itu pada akhirnya kami lebih banyak mendapatkan dukungan. Jadi kami tidak punya sikap yang duduk di bawah di belakang kursi perintah-perintah, tidak, tapi kami terjun langsung ketika ada persoalan-persoalan kami langsung lari ke Pak Pendeta, ke Romo, minta saran, minta arahan, minta bimbingan dan seterusnya, minta dukungan. Itu yang menyebabkan dukungan mengalir dan itu yang menyebabkan kompak. Yang kedua yang kami hidupi adalah kami terus mengembangkan sikap saling menghormati. Di 96 gereja itu bagaimanapun juga ada perbedaan. Dari 96 itu kalau kita peras menjadi 16 denominasi itu berbeda-beda. Tapi bagaimana kami bisa membangun itu? Karena kami mendorong semua menghargai perbedaan. Tidak perlu menonjolkan perbedaannya, tapi mari kita cari persamaannya. Makanya ketika kami ada misalnya ibadah tukar pelayanan ibadah, bukan ibadah ya, tukar pelayanan ibadah itu kami ada rambu-rambunya yang dikutbahkan apa toh, yang punya nilai-nilai universal. Jangan memasukkan dogma gereja tertentu ke gereja lain. Kalau kami bikin acara bersama di Pancasila di tempat terbuka, kami pesan kepada Romo, Pak Pendeta, kalau berkhotbah jangan membawa dogma, tapi bawa firman Tuhan yang bernilai secara universal yang bisa diterima oleh semua. Dan itu ternyata manjur sampai hari ini. Lalu ketika kami membangun liturgi pun kami juga kembangkan liturgi yang bersifat universal. Contohnya PDS itu kan sangat kental dengan nilai Katoliknya, mau nggak mau seperti itu. Tapi bagaimana kami modifikasi liturgi itu yang akhirnya bisa diterima oleh semua, gitu. Akhirnya semua bisa terima itu, walaupun asal mulanya, betul ya Romo ya, dari Katolik ya Romo ya, itu dari Katolik Bapak Ibu. Tapi akhirnya kami modifikasi, akhirnya bisa diterima semua. Itu. Jadi menghargai perbedaan. Yang berikutnya adalah kami melayani berdasarkan kebutuhan gereja dan umat, bukan berdasarkan kepentingannya ketua umum, bukan. Contohnya, sekarang itu Salatiga butuh apa? Oh, ini anak-anak sedang terlantar, anak gereja Katolik ini, gereja Bethel ini, gereja Kristen ini terlantar. Ya sudah kami layani, kami upayakan. Bahkan Bapak Ibu, untuk salah satu program unggulan kami itu program pendidikan. Kami punya slogan, satu anak berharga di mata Tuhan. Artinya dia sangat berharga, jangan dilalaikan itu. Karena Alkitab berkata ketika ada satu anak itu bertobat, malaikat surga bertepuk tangan. Maka kami juga percaya kalau ada satu anak tersesat, malaikat surga tangisan gero-gero itu. Itu yang menyebabkan kami punya semangat, sehingga ketika kami tunjukkan Romo, ini umatnya Romo, kami layani. Senang, ini Romo betul-betul dari saksi yang ada ya. Akhirnya Romo bilang, Mas Pur minta opo? Saya minta uang, Romo ya sudah tak kasih. Betul itu. Pak Pendeta, ini jemaat Pak Pendeta saya layani ya. Akhirnya nggak ada yang pindah iman. Yaudah Mas Pur butuh apa? Saya butuh uang, ya udah tak kasih. Akibatnya Bapak Ibu selama 6 tahun lebih program relawan yang dihonori oleh gereja-gereja Salatiga bisa berjalan. Kenapa? Karena gereja-gereja merasa ini yang saya butuhkan. Umat saya dilayani. Karena sebelum ada program itu Bapak Ibu, itu banyak cerita anak-anak akhirnya pindah agama lain. Karena pada saat itu sekolah-sekolah tidak ada gurunya, mau tidak mau dia ikut pelajaran agama lain, mau nggak mau pindah agama lain. Nah seperti itu akhirnya nyentuh Pak Pendeta, Pak Romo akhirnya. Dan sekarang tidak ada kisah yang namanya pindah iman, karena memang terlayani. Contoh lain misalnya gereja ini butuh apa? Ini sedang membutuhkan air, ya udah kita gerakkan. Dan kita tidak diskriminasi, siapapun kita layani. Dan puji Tuhan program itu kami layani sampai pada musim penghujan itu ya. Walaupun kami tidak punya uang, memang gereja Yesus bukan apa-apa. Tapi kami punya gereja-gereja yang punya apa-apa. Memang kami itu biasa, tapi kami punya gereja-gereja yang luar biasa. Kami tinggal ngomong saja, Romo, gunung-gunung, kantongnya Romo,
buat dropping oleh Pak Pendeta dengan mudah. Karena memang yang kemarin berdasarkan kebutuhan mereka, bukan kepentingan saya. Nah coba kalau kepentingan saya, Romo, saya pengen mobil mewah untuk apa, mobil dinas, nggak mungkin dibeli. Dan itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tapi karena kami melayani sesuai kebutuhan, maka akhirnya gereja-gereja mendukung. Sampai hari ini yang kami rasakan seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah servant leadership. Saya merasa bukan pemimpin, tapi saya merasa hamba. Makanya saya tidak merasa malu, tidak merasa rendah ketika kami sowan ke Pak Pendeta nyuwun tulung ke Romo, enggak merasa rendah. Hari ini Bapak Ibu di gereja Salatiga ada 2 Romo yang hendak pindah tugas, kami juga matur, boleh enggak Romo saya sowan nanti. Cukup saya cuma mau sowan menyampaikan selamat jalan dan berdoa gitu loh. Walaupun saya tidak diundang, saya tidak dipanggil, tapi saya berinisiatif. Matur Romo atas, Romo bawah, kami nanti sore mau sowan. Untuk apa gitu. Jadi itu servant leadership. Yang kedua adalah menghargai perbedaan dengan berbagai konteks itu. Dan yang ketiga adalah melayani sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kami. Nah sekarang upayanya agar terjadi toleran ya. Kalau tadi Ibu terakhir kira seperti apa upayanya? Nah upayanya adalah lagi-lagi kami juga punya konsep menghargai perbedaan dan berani bayar harga dan berani menyerahkan hak ya. Karena saya pernah punya dapat ajar itu menyerahkan hak itu sesuatu yang tidak mudah itu. Caranya gimana? Drosor. Misalnya ketika hari-hari besar agama yang lain, kami drosor itu sowan-sowan ucapan selamat Idul Fitri. Ketika hari puasa Bapak Ibu, kami bagi takjil itu supaya mereka mengerti orang Kristen itu bukan orang yang layak dimusuhi, bukan, tapi itu sahabat, tapi itu orang yang bisa penopang begitu kehidupan. Ketika mereka punya hari besar agama, sekalipun sebenarnya aman, tapi kami tetap hadir. Kemarin di Idul Fitri terakhir kami kerahkan sebanyak 150 pemuda dikerahkan untuk menjaga Idul Fitri. Walaupun sebenarnya aman, tapi sebagai wujud bahwa kami ingin bersama mereka. Dan dalam berbagai kesempatan ketika kami diundang tetap mengupayakan hadir di pertemuan-pertemuan itu. Itu sebagai wujud bahwa kami ingin bersama mereka. Nah kebersamaan yang kami bangun, apalagi kami di sana juga punya FKOB. Nah FKOB dari unsur Kristiani secara formal memang utusannya BKG, jadi mereka juga bekerja linier dengan visi misinya BKG. Itu yang juga bekerja menggairahkan agar toleransi itu bisa terwujud di kota Salatiga. Maka pastikan siapapun pemimpin memang harus berani menyerahkan hak. Kesombongan harus dibabat habis. Itu kata kunci yang menurut saya penting. Nah sekarang apakah ada tantangan? Udah pasti ada tantangan. Tantangannya apa ya? Internal, eksternal. Tantangannya apa? Internal misalnya, tidak semua para hamba Tuhan itu punya waktu, punya kesempatan yang sama. Jadi kadang-kadang ketika kita minta monggo Bapak Ibu Pendeta doa, itu tidak mudah. Tapi apakah dengan seperti itu lalu kami leleh? Ya sudah kalau itu diajak doa nggak mau, ya udah nggak ajak doa. Oh enggak, tetap jalan. 2 orang, 3 orang, 4 orang tetap jalan. Karena kami yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Mohon maaf ya, saya bukan pendeta, bukan romo ya. Jadi kalau saya ngomong Alkitab keliru mohon maaf. Itu unitnya Salatiga ya. Ketua BKG bukan pendeta. Ini unitnya Salatiga ya. Bukan kalau ngomong ayat salah mohon maaf. Nah, tapi saya percaya itu kata-kata Tuhan. 1, 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi sekalipun tantangan berat, bukan berarti gereja-gereja itu cuek-cuekan, tidak. Tapi karena memang situasi beda-beda, tapi itu justru menjadi tantangan untuk kami bersemangat berdoa. Dan kami bisa buktikan berbagai tantangan besar, program-program yang besar seolah-olah sulit di mata manusia, dengan berdoa Bapak Ibu itu bisa terwujud. Saya punya bukti banyak itu. Dengan doa itu kuasanya luar biasa. Dan akhirnya semuanya bisa lolos itu. Saya pegang sebagai ketua itu sudah 8 tahun. Saya sebagai pengurus BKG sudah 18 tahun. Dan selama ini nggak ada itu persoalan yang hampir-hampir tidak terselesaikan.
Kenapa kita punya Tuhan yang berkuasa itu? Saya bukan apa-apa, tapi Tuhan itu loh apa-apa itu. Saya tidak bisa, tapi Tuhan berkuasa. Jadi kata kunci 2 itu menjadi penyemangat sekalipun dalam situasi berat. Itu internal. Nah eksternalnya apa? Eksternalnya juga karena kadang-kadang orang kan nggak suka misalnya ya ada kecurigaan, ini kristenisasi, nanti ujung-ujungnya apa? Contoh saja. Mohon maaf ini jangan direkam yang ini ya. Yang ini MB itu bukan hal mudah ya. Tantangan itu bukan berasal dari birokrasi sebenarnya. Saya membuktikan ketika saya berupaya keras mendekati ke birokrasi, meloloskan 3 gereja, akhirnya keluar MB. Tapi ternyata hanya 1 yang dua lolos sampai didirikan sampai sekarang. Tapi ada 1 yang mengganjal. Padahal wali kota sudah tanda tangan itu. Sudah tanda tangan. Tapi akhirnya oleh masyarakat setempat tidak usah dibangun sampai sekarang. Nah, itu kan tantangan horizontal ya. Sebenarnya pemerintah kita itu dengan apa yang kita lakukan. Nah berikutnya Bapak Ibu tantangannya ya memang itu saya kira tantangan klasik kita ya dana. Selalu saja ketika kita punya program nanti dananya dari mana? Tapi apakah tantangan dana itu lalu mematahkan semangat? Tidak. Justru itu yang menyemangati kita untuk bekerja lebih keras lagi. Coba aja bayangkan kalau kami BKB disodori uang miliar, mungkin malah nggak pernah berdoa itu. Nah kalau nggak pernah berdoa akhirnya apa? Pengurusan korupsi itu. Kalau korupsi kacau balau itu. Tapi karena kami nggak punya uang akhirnya bersemangat berdoa, nggak ada itu pengurusan korupsi. Yang disebut siapa? Nggak ada. Nggak adanya itu pada saat mau jalan. Jadi bukan punya uang dulu baru jalan, tidak jalan dulu, baru sambil minta Tuhan siapkan uangnya. Dan ternyata bisa. Gitu. Itu tantangan uang ya. Itu saya kira tantangan pasti. Tapi sekali lagi tantangan itu bukan menjadi hambatan. Jadi ada tantangan internal, tantangan finansial, dan juga tantangan eksternal ya. Tapi puji Tuhan sejauh ini relatif bisa kami kendalikan dengan begitu rupa. Dan saya tahu itu karena pekerjaan Tuhan. Itu bukan pekerjaan saya, pengurus yang lain bukan, tapi itu pekerjaan Tuhan. Maka pada saat saya punya kelemahan, kami semua punya kelemahan, saya lalu langsung ngomong sama Tuhan, karena Tuhan berkuasa itu. Itu bukan ngomong kosong ya Bapak Ibu ya. Itu bukan saya seperti kampanye supaya itu ya saya tidak. Tapi itu yang saya rasakan, pertolongan Tuhan itu nyata, bukan basa-basi. Bukan katanya Pak Pendeta, bukan kata Romo, tapi kata saya, pertolongan Tuhan itu nyata. Maka apapun tantangan kami hadapi bersama Tuhan. Mohon maaf ya, namanya orang Kristen ya jawabnya gitu. Jadi begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau belum disilakan untuk diskusi lagi. Tentunya dalam rangka relasi antar gereja maupun antar umat beragama itu akan bisa dibangun kalau ada komunikasi yang lebih intensif. Karena itu PKGS sebagaimana yang disampaikan Pak Purwanto itu tidak hanya melakukan ibadah saja. Mungkin yang Bapak Ibu pernah dengar itu kan ibadah Natal, Paskah di lapangan Pancasila begitu ya. Tapi ada sejumlah kegiatan sosial tadi dikatakan, misalnya saat ini ada pembagian air di tempat-tempat yang kering gitu ya. Lalu setiap Paskah itu kita ada bakti sosial di halaman DPRD, bukan untuk masyarakat. Kemudian pada waktu COVID kemarin kita juga bersama-sama dengan Dinas Kesehatan menyelenggarakan vaksinasi, jadi membantu pemerintah dalam hal kampanye dan mendorong untuk vaksinasi, sehingga relatif bagus kondisinya di kesehatan di Salatiga. Dan tentunya kegiatan-kegiatan berhubungan dengan seni dan olahraga dan budaya. Nah, hal-hal semacam itu kan adalah hal-hal yang titik temu ya di antara orang yang berbeda. Antara gereja kita punya sikap yang rendah hati, ya artinya saling menghargai satu dengan yang lain. Sebagai contoh, gereja Katolik
Santo Paulus niki dan juga Edgarjo bisa saja itu kan dulu menyelenggarakan pertama kali ada Hari Tua Dunia itu kan 500 tahun reformasi. Bayangkan 500 tahun reformasi, inisiatifnya itu dari Gereja Katolik malah ya, yang menginginkan untuk kita bersama-sama berdoa bersama. Padahal dulu pada zaman waktu itu kan mungkin kelompok-kelompok Protestan dianggap sebagai yang harus dilawan atau mungkin dikutuk ya begitu. Tapi setelah melalui pendalaman yang panjang kita melihat saling memahami begitu sehingga tidak menekankan perbedaan. Nah, kalau kemudian kita sadar bahwa ada perbedaan, itu memang ada batas. Contoh ya, saya contoh PKGS pernah menjadi penyelenggara sakramen ibadah yang mungkin satu-satunya di dunia, yaitu adanya bersama-sama mengadakan Ekaristi zaman Kudus bersama di lapangan. Dan itu eksperimentasi dari Vatikan itu cuma 2 kali. Setelah itu stop. Memang secara dogma mungkin ada hal yang berbeda, walaupun kebersamaan tidak luntur, tetapi sempat dicoba memahami walaupun masing-masing ada pemimpinnya, ada romo, ada pendeta gitu ya. Jadi ada batas-batas di mana memang kita mungkin tidak bisa bersama-sama, tetapi itu tidak ditonjol-tonjolkan. Jadi bukan sesuatu yang harus ditonjolkan. Saya ingat bahwa Yesus sendiri itu sebenarnya kalau melihat dari aliran-aliran keagamaan para muridnya itu berbeda-beda sekali. Ada orang Farisi, ada nelayan biasa, ada orang Zelot yang anti pemerintah, ada orang yang menyendiri seperti Nathanael, mungkin dia orang Nasrani. Jadi sebenarnya berbeda-beda, tapi apakah Yesus sangat getol untuk menekankan perbedaan dogma? Tidak. Laku, perbuatan kasih itulah yang kemudian dilakukan dan menyatukan semua. Nah inilah saya kira yang selama ini PKGS lakukan semua upaya, gitu ya. Pak Pur dan teman-teman ini melakukan pendekatan ke pemerintah. Ini tidak kurang-kurangnya, gitu ya. Semua upaya dilakukan sehingga mendapatkan respon positif dari pemerintah dan juga masyarakat melihat PKGS itu menjadi milik bersama, begitu, karena kegiatan sosial. Nah inilah kira merupakan sebuah upaya kita. Semoga ada sedikit inspirasi bagi teman-teman yang dari PKS. Terima kasih. Terima kasih Mas Tony. Ya. Mohon izin romo. Perlu kami sampaikan bahwa kalau Gereja Katolik dimanapun ketua Dewan Paroki itu mesti romo, termasuk ketua duanya juga romo, vikarisnya juga mesti romo. Jadi tapi di awam itu ada yang menjadi wakil ketua di Dewan Pastoral. Perlu diketahui pula bahwa untuk Gereja Katolik ada hierarki, sehingga romo selalu berpindah-pindah. Tidak ada romo kalau misalnya diketahui paling lama 7 tahun di romo, 7-8 maksimal, sering 3 tahun jadi pindah-pindah. Hal seperti ini mungkin satu kearifan lokal. Kalau saya tadi mendengar seperti yang disampaikan di sana, malah justru terjadi perbedaan antara Kristen sama Katolik. Itu di medsos kami kita juga sudah mendengar. Nah ini kuncinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Di sini ada satu kearifan lokal di PKGS itu bahwa Pak Ketua Umum dan pengurus yang lain itu merasa sebagai hamba yang selalu melakukan pendekatan. Karena bagaimanapun juga seorang romo juga mereka pribadi manusia yang punya karakter masing-masing. Jadi kalau hadir di sini, ya saya mohon untuk bisa menyesuaikan, misalnya dengan gereja PKGS. Saya sudah menjadi pengurus PKS kurang lebih 20 tahun. Iya, sudah Nah ini yang mungkin menjaga kesaksian saya nih. Salah satu di Salatiga bisa menjadi kota tertoleran, karena kalau saya
kebetulan saya juga anggota FKUB yang terakhir ini juga, mesti bertanya, itu satu poin nilai yang cukup besar antara Kristen dan Katolik bisa satu. Jika kalau ada satu badan kerjasama seperti ini, saya kira masalah-masalah tadi yang disampaikan di Sumba muncul seperti itu ya melalui badan seperti ini. Ya meskipun mungkin tidak mudah di sana, tapi saya yakin Gereja Katolik pun betul-betul punya langkah-langkah. Hanya satu hal yang sungguh kami hargai, memang dalam hal dogma kita hargai kalau itu perbedaan. Seperti misalnya tukar mimbar. Jadi kalau tukar mimbar di Gereja Katolik dimisahkan tidak bisa. Nah, itu kita bentuk saja ibadah seperti PDS misalnya. Dan itu satu forum, mesti ada jalan keluar. Kemudian hal-hal lain yang seperti tadi disampaikan Pak Ketua Umum, itu saya menghayati bahwa di Salatiga tidak pernah terjadi satu masalah. Justru menjadi satu kebanggaan ibadah Natal pagi subuh itu menjadi ikon kota Salatiga yang sudah sampai di mana-mana. Sementara itu mungkin kalau ceritanya panjang, kalau itu mau diseringkan, nah mungkin ada waktu lain yang mungkin bisa. Tapi yang jelas di Salatiga kalau itu saya anggap satu kearifan lokal yang memang para hamba Tuhannya bisa melihat Salatiga ini secara kebetulan. Sebetulnya kalau jumlah umat Muslim kan tetap 82% lebih. Kita yang non Muslim hanya sekitar 18%. Tapi justru kita punya kekuatan dan pemerintah sangat menghargai. Pemerintah daerah, pemerintah kota sangat menghargai. Terima kasih. Nah, itu menjadi sebuah hal yang luar biasa buat kami, bukan untuk kehebatan BKGS, tetapi memang kami melihat bahwa ada semangat kebersamaan dari umat sendiri. Dan BKGS salah satu yang bisa bertahan sampai hari ini karena saya melihat sejarahnya itu karena bottom up Bapak Ibu. Ya, karena kebersamaan bottom up tadi seperti yang disampaikan sejarah, karena pemudanya pengen, ayo kita buat acara bareng. Ya, kalau top down mungkin agak berbeda, ya, tapi semangat ini, nilai ini yang akhirnya kami terus upayakan sampai hari ini. Nah, salah satunya dalam rangkaian Natal beberapa tahun lalu saya juga mengusulkan membuat sebuah event untuk menggali potensi setiap gereja. Kami mengadakan setiap mau Natal, kami juga mengadakan namanya Salatiga Christmas Parade. Parade yang diikuti gereja-gereja dengan keunikan, dengan kekuatan masing-masing. Dan itu disambut baik oleh pemerintah dan jadi mereka menyampaikan jadikan ini menjadi ikon tempat wisata budaya dan rohani bagi para pendatang yang ada di kota Salatiga. Nah, itu yang mungkin saya bisa juga tambahkan. Bapak Ibu, terima kasih untuk sharingnya dan caringnya.